banyak orang mengharapkan damai sejahtera. Damai sejahtera di hidup pribadi masing-masing. Pengen damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam keluarga. Pengen damai sejahtera dalam keluarga. Amin. Semua orang mengharapkan itu. Damai sejahtera di bidang usaha, di bidang ekonomi, di bidang pekerjaan. Pengen damai sejahtera. Semua orang mengharapkan damai sejahtera. Pertanyaan, boleh nggak kita damai sejahtera dalam area itu? Boleh. Harus ditumbuh kembangkan. Konsep dunia tentang damai sejahtera adalah tidak ada kesulitan, tidak ada konflik, tidak ada masalah. Itulah yang dianggap oleh dunia konsep damai sejahtera. Konsep ini adalah konsep yang semu. Sebab kenapa semu? Sebab realita hidup kita tidak mungkin kita terlepas dari namanya realita dalam kehidupan ini. Bisa ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, bisa ada konflik. Betul apa betul? Lalu seperti apa damai sejahtera yang kita impikan, Bapak Ibu Saudara? Kalau saudara menandaskan damai sejahtera saudara, ada pada titik yang tadi, yang dianggap oleh dunia, damai sejahtera yang tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak ada konflik, tidak ada pergumulan, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah menemukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Semua itu adalah semu. Ada orang berkata, aku akan merasakan damai kalau aku tenar. Itu artis. Benarkah seseorang bisa damai sejahtera kalau dia sudah tenar? Belum tentu. Pendeta berkata, aku akan damai sejahtera kalau aku bisa khotbah setiap minggu di depan puluhan ribu umat dan diidolakan banyak umat. Apa iya? Belum tentu. Itu sifatnya sementara. Tapi boleh nggak punya impian? Punyalah impian. Seseorang bisa mengalami damai sejahtera kalau orang tersebut mengalami keharmonisan dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, para tokoh-tokoh gereja, bapak-bapak gereja, meskipun mereka dianiaya, mereka bisa tetap teduh, tenang, dan memancarkan bahagia meskipun teraniaya. Inilah damai sejahtera yang disebut buah yang dihasilkan. Buah. Saya sudah sampaikan, buah tidak datang dari luar, tetapi keluar dari dalam. Itulah yang disebut namanya buah. Jadi damai sejahtera yang sesungguhnya adalah di mana kita mengalami keharmonisan dengan, maka itu yang mau kita upayakan. Kita rajik dalam hidup kita, berupaya harmonis dengan Tuhan. Harmonis dengan Tuhan, maka pasti akan ada damai sejahtera meskipun ada ombak. Pasti saudara akan mengalami damai sejahtera. Kuncinya ada di mana? Hubungan kita harmonis dengan Tuhan, pasti akan ada damai sejahtera. Amin. Damai sejahtera dengan Tuhan adalah kita mengenal Dia dengan benar. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar berarti dia tidak mencurigai Tuhan. Tidak akan pernah terlontar dari mulutnya berkata, aku sudah setia melayani, aku sudah setia ibadah, tapi hidupku begini-begini saja Pak Gembala. Mengenal Dia dengan benar artinya tidak mencurigai Tuhan untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Amin. Artinya apa? Aku gak memandang persoalan itu sebagai masalah, musibah, tapi persoalan itu sebagai suatu sarana aku melihat ketetapan Tuhan dinyatakan lewat hidupku. Amin. Harmonis dengan Tuhan
Ayo bapak-bapak kita berjuang harmonis dengan Tuhan. Lewat perangai hidup kita, kita mau terus berupaya, kita berhubungan melekat dengan Tuhan. Sebagai bapak-bapak, sebagai imam, berfungsi memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan.